ke lambung? Tentu tidak bisa ya, karena ada benjolan di sekitar mulutnya, ada tumor di lidahnya. Otomatis harus pakai sarana lain nih. Gimana caranya bisa masuk makanan itu langsung masuk ke lambung tanpa lewat mulut? Mudahnya seperti itu ya. Nah, akhirnya digunakanlah sarana-sarana atau jalur lain selain melewati mulut, yaitu bisa melewati hidung. Dari hidung ini dipasang dengan selang, dari selang nanti dia berhenti di lambung biasanya, jadi makanan dari hidung ini masuk ke lambung. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti nggak mungkin makannya dalam bentuk utuh ya, nggak mungkin apel bulat-bulat, ikan bulat-bulat dimasukin lewat lewat selang makan tadi kan tidak akan bisa, sehingga dia harus diolah dulu ya, atau dibuat dulu agar menjadi sediaan yang bisa masuk lewat selang tadi ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini kita nanti aja ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan nutrisi enteral? Nutrisi enteral adalah pemberian makanan yang langsung diberikan ke traktus gastrointestinal. Traktus itu saluran, gastro itu dari lambung, intestinal itu dari usus. Ya. Jadi traktus gastrointestinal ini sering disebut sebagai sistem pencernaan atau saluran pencernaan. Ya. Jadi makanannya langsung lewat saluran pencernaan. Apa saja? Ada namanya NGT atau sering kepanjangannya adalah nasogastric tube ini ya, disingkat dengan NGT. Nah, biasanya namanya ini nanti akan disesuaikan dengan mulainya di mana, ujungnya di mana, atau tipnya di mana. Jadi kalau nasogastrik berarti selangnya itu masuk dari naso itu hidung, gastrik itu lambung. Berarti selangnya awalnya masuk lewat hidung, berhentinya atau ujungnya berhenti di lambung. Ini kan lambung ya. Ini namanya nasogastric tube. Tapi nanti ada ya. Ada yang dia mungkin kena tumor lambung. Kita paksain mau makanan itu ditaruh atau ujungnya saluran ini di lambung, nggak bisa dicerna dengan baik. Akhirnya diperpanjang dia ke duodenum. Ya, jadi nanti ada NDFT, kemudian ada juga NJFT. Di sini tidak ada ya. Jadi nasoduodenal tube ya, NDT atau nasojejenal tube ya, NDT atau NJT ini ya. Nasonya itu dari hidung, D-nya itu dari duodenum, tergantung nanti misalnya ujungnya di duodenum ya duodenum. Kalau NJT naso dari hidung, naso ini J-nya itu dari jejunum. Ya, NJT ya, seperti itu. Atau kita nggak mungkin pakai hidung, tadi ada tumor pada kepala dan lehernya sehingga menutupi lubang hidungnya, ya nggak bisa masuk nih selangnya. Atau kemudian ada tumor di sekitar kerongkongannya, mendesak kerongkongannya ya, atau kerongkongannya seseorang ya, misalnya ini kerongkongan. Akhirnya nggak bisa nih kita paksain selangnya mentok kalau mau kita lewatin dari hidung ini. Akhirnya langsung dibuat jalur dengan namanya gastrostomi atau jejunostomi. Jadi dibuat lubang. Lubang ini isinya adalah suatu selang untuk memasukkan makanan. Jadi gastro ini dari kata-kata lambung, lubangnya ini posisinya di lambung. Kalau jejunostomi berarti lubangnya ini ada di jejunum. Jadi masukin makanannya udah nggak lewat selang dari hidung lagi, langsung masuk ke lambung. Langsung masuk ke jejunum. Ya, ini kita menggunakan istilahnya jejunostomi atau gastrostomi gitu ya. Jadi teman-teman Anda harus tahu setidaknya istilah-istilah ini biar mudah mengingatkan. Jadi kalau misalnya saya bertanya seorang pasien ya ada tumor kepala leher, maka jalur enteral
apa yang paling memungkinkan untuk diberikan pada pasien ini, misalnya seperti itu. Nah, dengan kalian tahu istilahnya naso, gastrik, kemudian tomi, omi tadi tahu ya, itu mempermudah untuk nanti membayangkan ini apa yang akan diberi, jalurnya apa ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ya. Jadi nutrisi enteral ini akan bertujuan untuk memberikan gizi atau makanan untuk si pasien, dan nutrisi enteral ini tetap bisa menstimulasi faktor-faktor trofik. Faktor-faktor trofik itu berarti faktor-faktor yang ada di lambung, misalnya gastrin, kolesistokinin, bombesin ya, yang dilepaskan dari lumen. Lumen itu semacam lubang untuk mempertahankan fungsinya lambung. Misalnya tautan rapat antara sel-sel intraepitel, jadi sel-sel pembentuk dari lambung, atau dari tinggi vilusnya, atau aktivitas dari penyerapan usus halus. Jadi apa maksudnya? Maksud statement atau kalimat ini adalah dengan memberi nutrisi enteral itu, dia masih menstimulasi fungsi pencernaan yang normal seperti kita pada umumnya. Karena dia masih masuk, meskipun lewat hidung, tapi kan tetap masuk tadi kerongkongan, ke lambung. Jadi prosesnya masih seperti orang yang normal. Ya. Gitu. Oke, slide selanjutnya, maaf ini kok. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi faktor-faktor ini tadi, faktor-faktor tropik itu akan mengurangi translokasi bakteri, atau akan mengurangi translokasi ini, perpindahannya bakteri dari traktus gastrointestinal secara bersamaan. Selain itu, nutrisi enteral juga dapat mendukung pembentukan sel imunosit penghasil IgA. IgA ini adalah sel untuk daya tahan tubuh di saluran pencernaan. Di mana sel ini berada? Berada di gut associated lymphoid tissue atau GAL. Rute pemberian makanan lebih penting dibandingkan dari jumlah nutrisi yang diberikan, dan hasil berhubungan dengan asupan protein enteral pada pasien yang sakit. Maksud dari kalimat ini adalah seperti ini. Jadi, setiap ada pasien, kalian urutannya itu harus dipegang. Kalau makan lewat oral masih bagus, makan lewat oral itu makan seperti kita biasa ya, itu yang diprioritaskan. Kalau oral nggak mungkin, enteral dulu atau lewat selang makan dulu. Kalau enteralnya juga sudah nggak mungkin, baru ke parenteral. Nggak bisa dibolak-balik ya. Jadi tetap menggunakan dia secara fisiologis atau secara kodratnya fungsi pencernaan itu tetap kalian utamakan. Sebisa mungkin jalur yang normal dulu, oral. Nah, pasien memang tidak mau nafsu makan tadi, kemudian misalnya ada tumor, nggak mungkin kita paksakan, berarti kita pindah ke jalur enteral. Enteral juga ada kondisi-kondisi khusus yang nggak bisa diterusin nih, nutrisi enteral. Lanjutin ke nutrisi parenteral ya, seperti itu. Oke, apa indikasinya? Nah, indikasinya ini dari nutrisi enteral adalah pertama, pasien tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya secara normal. Jadi pada orang-orang tertentu nggak bisa dipaksain melewati jalur oral seperti orang yang pada umumnya ya. Jadi kita ganti dengan enteral. Kemudian apa indikasi berikutnya adalah gangguan mengunyah dan menelan. Gangguan mengunyah dan menelan ini pada pasien-pasien apa? Ada yang tahu? Orang yang mengalami gangguan mengunyah dan menelan. Contohnya pasien apa? Saya mau nanya. Arkanzo Silvano. Arkanzo Silvano. Ada orangnya? Arkanzo. Nggak ada ya? Ada ya, saya udah manggil lo ya. Arkanzo Silvano nggak ada, yes. Kemudian Amalia Sekar ada? Oke, Amalia Sekar. Saya mau nanya, ini salah satu indikasi kita menggunakan nutrisi enteral adalah pada orang-orang dengan gangguan mengunyah dan menelan. Tahukah
dirimu, orang seperti apa yang atau orang sedang sakit apa yang punya gangguan mengunyah dan menelan? Mungkin tadi yang sudah disebutkan tuh kanker lidah. Ya, kanker lidah gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Contohnya adalah kanker lidah. Selain kanker lidah, ada lagi yang tahu? Siapa? Saya mau manggil sebentar. Teresina Clara Konoda Costa, ada? Teresina Clara Konoda Costa. Ya, Teresina, mengerti pertanyaan saya tidak? Pasien-pasien seperti apa yang mengalami gangguan mengunyah dan menelan selain tadi kanker yang disebutkan pada pasien? Tahu nggak? Mungkin kanker otak, Bu. Kanker otak. Kanker otak misalnya ya, dia mengalami penurunan kesadaran. Kita nggak mungkin nyuruh dia ngunyah ya, orang penurunan kesadaran. Atau pernah dengar istilah penyakit stroke? Stroke, terus dia nggak bisa ngunyah, pelo, kalau kita paksain mengunyah dan menelan nanti malah tersedak masuk ke saluran pernafasan. Nah, akhirnya harus dipasang NGT tadi ya, ataupun kemudian jalur makanan via enteral, atau anak yang mengalami prematuritas. Ini prematur biasanya organ-organnya belum berkembang dengan baik, jadi agar kemudian nutrisi itu tetap bisa masuk sambil menunggu perkembangan organnya semakin matang, diberikan dulu jalur makan lewat enteral. Atau kemudian pasien-pasien yang mengalami kelainan bawaan pada saluran napas, saluran cerna, dan jantung, atau pada kondisi reflux gastroesofagus berat. Reflux gastroesofagus berat ini maksudnya jadi setiap ada makanan dia reflux atau reflux. Setiap makanan masuk pasti dimuntahin. Setiap makanan masuk pasti dimuntahin. Mungkin kalian akan ketemu nih pasien-pasien yang seperti ini. Nah, kan tidak akan ada makanan yang masuk. Kasihan, daripada dia tidak bisa makan, kemudian selalu dimuntahin, tidak tercukupi nutrisinya, maka diberikanlah jalur makan yang enteral. Atau penyakit kronik dan tadi keganasan, kanker ya contohnya. Nah, itu adalah indikasi pemasangan dari nutrisi enteral. Selanjutnya, kita mau bahas tentang apa kontraindikasi. Jadi kalau ada indikasi, pasti ada kontraindikasinya. Kontraindikasinya itu berarti tidak boleh diberikan atau tidak boleh diberi pada pasien-pasien atau kondisi-kondisi seperti ini. Contohnya, obstruksi usus. Ada yang tahu apa itu obstruksi? Saya mau nanya. Yasmin tahu nggak obstruksi itu apa? Ibu, obstruksi usus itu adalah penyumbatan pada usus. Ya, penyumbatan ya. Bisa dibayangin ususnya tersumbat, masih kita kasih makan, kira-kira perutnya akan seperti apa? Perutnya akan semakin membesar ya. Karena nggak bisa dicerna, nggak bisa lanjut ya. Kalian bayangin aja lah kalau pipanya tersumbat, airnya kan jadi tidak bisa jalan ya, seperti itu. Begitu juga saluran pencernaan kita. Kalau ada obstruksi atau ada hambatan, jadi makanan juga tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau tanya lagi. Oh enggak, lanjut dulu. Selanjutnya apalagi kontraindikasinya? Kontraindikasinya selanjutnya adalah ini luas permukaan ya. Maksudnya luas permukaan apa nih? Luas permukaan usus yang tidak adekuat. Jadi ada beberapa pasien, misalnya ada pasien dengan kanker usus gitu. Pasien-pasien dengan kanker usus ini, kalau dia sudah parah, ususnya itu tidak bisa melakukan fungsinya, tidak bisa melakukan fungsi absorpsi, ya,
atau penyerapan dari zat-zat makanan yang diberi. Artinya apa? Dikasih makanan lewat oral pun, kan kita harapannya setelah makan lewat enteral ataupun oral, itu kan bisa diserap, dipakai buat tubuh ya begitu. Nah, kalau ususnya sendiri sudah tidak banyak, luas permukaan ini maksudnya jumlah dan besarnya usus ini sudah tidak banyak gara-gara misalnya tadi tumor udah nggak bisa digunakan lagi. Nah, otomatis kita memberikan makanan lewat jalur oral ataupun enteral jadi tidak bermanfaat karena tidak bisa diserap dengan baik. Nah, perlu alternatif lainnya ya biar makanan itu bisa masuk dan digunakan oleh tubuh. Atau selanjutnya pasien-pasien dengan diare yang tidak sembuh ya. Nah, kita perlu mempertimbangkan nih, ini kenapa kita kasih makan lewat jalur oral, jalur enteral kok nggak sembuh-sembuh diarenya. Jangan-jangan memang dia misalnya alergi dengan komponen makanan yang enteral tadi ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini adalah kontraindikasinya. Ya. Selanjutnya saya mau ke slide berikutnya. Nah, kalau pasiennya ini sudah kita berikan nutrisi enteral, tadi seperti makanan yang seperti tadi gambar di awal ya, pakai selang tadi. Apakah akan seterusnya? Jawabannya adalah apa? Saya mau nanya. RR Puspita. Ada RR Puspita? Ada, Bu. Oke. Saya ulangi pertanyaannya. Panggilannya apa Puspita? Pita? Pipit, Bu. Pipit, oke. Pipit, nih kalau ada pasien disuruh pakai selang makan, apakah itu akan seterusnya dia menggunakan selang makan atau ada kemungkinan kembali ke normal? Kalau menurutmu gimana? Kalau menurut saya ada kemungkinan kembali ke normal, Bu. Ya, ada kemungkinan untuk dia ke fungsi awal normal atau bahkan malah semakin parah atau artinya tidak boleh diteruskan nutrisi enteral itu. Nah, ini yang slide ini mau membahas pada kondisi apa nutrisi enteral ini harus kita hentikan. Jadi udah dikasih tapi disuruh berhenti. Kalau dia sudah dikasih kemudian karena sehat kembali ke oral, kembali seperti makan biasa, alhamdulillah ya Dek ya. Ini di slide ini kita pengen ngasih tahu atau dia ingin menyampaikan kalau sudah dikasih nutrisi enteral, kondisi apa sih yang menyebabkan harus di-stop pemberian nutrisi enteral itu. Paling tidak ada beberapa. Pertama, pada pasien-pasien yang ada keluhan kembung dan distensi. Kembung dan distensi ini berarti pada perutnya ya, pada lambungnya. Apa maknanya? Dikasih makanan enteral lewat lambung, perutnya semakin membesar, dan membesar. Ya. Kembung dan distensi itu seperti ini. Atau pasiennya terus-terusan muntah. Baik muntah yang kelihatan lewat hidung, lewat mulut, atau yang keluar lewat selang. Namanya itu residu lambung yang tinggi. Jadi saya kembali lagi ke gambar awal. Jadi NGT tadi, ya, kita kembali ke gambar yang awal, kita lihat di sini. Nah, ini ya selangnya ya. Jadi tadi kan selangnya, ini kan selangnya nanti dikeluarin nih Dek. Iya, ini masuk ke hidung terus ke lambung. Nah, kapan ngasih makanannya atau tempat mana yang dikasih makan itu? Ini lewat selang yang sudah di luar ini. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu ada yang harus dia di-stop pemberian nutrisi enteralnya karena tadi sudah dikasih kok perutnya makin besar. Berarti ini pencernaannya lagi nggak optimal nih, lagi nggak bisa dipakai. Atau sudah dikasih ya perutnya semakin besar sama distended hampir sama ya. Atau tadi kondisi yang kedua ya sudah dikasih ternyata apa namanya kalau kita lihat di sini ya ada residu. Ada residu lambung. Residu lambung itu kan dari sisa. Residu itu dari sisa. Jadi dia keluar yang dari lambung ini dikeluarin lagi sama dia. Kita bisa nyebut dia sebagai muntah atau bisa menyebut dia sebagai residu.
Nah, ini harus di-stop. Berapa mili sih, Dok, yang harus di-stop itu kalau waktu pas kita alirkan NGT-nya, residunya ini sekitar 200 sampai 250 ml. Itu menunjukkan berarti pencernaannya yang lambung masih nggak baik. Tidak bisa kita paksakan tetap diberikan nutrisi enteral. Atau kemudian pasien yang sedang diare berkepanjangan, kita harus mengevaluasi jangan-jangan dia tidak adekuat nih dengan makanan yang diberi lewat jalur enteral tadi. Atau perut yang distensi, sama ya, hampir sama. Nanti pada pemeriksaan fisik akan menunjukkan penurunan gerak dari usus, penurunan pasase, kemudian tidak adanya flatus itu maksudnya buang angin, dan kemudian pada pemeriksaan radiologi ini pada pemeriksaan sinar ya, sinar X akan muncul penemuan yang tidak normal di daerah perutnya. Ya. Nah, cara pemberiannya ada yang secara bolus, ada yang secara intermittent, ada yang secara kontinu atau drip. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada yang bolus, ada yang intermittent, ada yang kontinu atau drip. Sebelum saya lanjutkan, tahu nggak maksudnya bolus itu apa? Pemberian secara intermittent itu apa? Pemberian secara kontinu atau drip itu apa? Saya nanya ya. Rizka ada? Rizka Aulia? Halo Bu, ada mungkin ini bisa diulang tadi nggak Bu? Soalnya di sini mati listrik dari tadi. Oke. Jadi terus Pertanyaannya, nutrisi enteral itu ada yang diberikan secara bolus, ada yang diberikan secara intermittent, ada yang diberikan secara kontinu atau drip. Maksud diberikan secara bolus itu apa? oh benar Bu. Pemberian yang ini Bu. Bentar Bu, sambil browsing ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang lain sambil browsing, yang intermittent apa, yang bolus apa, silahkan. Bolus sudah ya, bolus tadi untuk pertanyaan ini. Yang lain, ada yang nyari. Ini kan tadi bolus untuk Rizka. Oh, bolus itu yang ini ya Bu. Jadi itu memasukkan dosisnya itu langsung ke dalam sirkulasi sistemik gitu. Jadi bolus, kalau bolus itu berarti kan tadi kita fokusnya di nutrisi enteral ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam lubangnya tadi, lubangnya NGT-nya tadi ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Yang penting kebayang dulu, jadi langsung dimasukkan ya. Biasanya kita nanti pakai kayak semacam injeksi suntikan yang agak besar begitu, masukkan cairannya langsung kayak disuntik begitu untuk mendorong agar makanan yang dari luar langsung masuk ke selang dan didorong sampai ke lambung gitu ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya saya mau nanya siapa ya? Indah, ada Indah? Ada, Bu. Oke, Indah. Selain bolus, tadi apa tadi? Ada intermittent dan ada drip. Coba. Apa sih maksudnya? Untuk yang mana dulu? kontinu. Yang kontinu boleh. Kontinu itu pemberiannya secara lanjut gitu, Bu. Dia sama-sama lewat selang kan ya, tetapi dia terus gitu, nggak berhenti, tanpa jeda ya. Terus diberikan, biasanya memang butuh bantuan alat ya, biasanya namanya searing pump. Nah, nanti kalian kalau praktek di nanti kan bakal praktek rumah sakit, cari alat-alat yang namanya searing pump.
alat-alat yang namanya NGT, NJFT dicari ya, karena itu seorang apoteker nanti kan yang akan membantu menyiapkan suatu kebutuhan, kan tidak hanya obat ya, apoteker ini juga termasuk perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk memasukkan obat nutrisi pada pasien tersebut. Nah, jadi nanti cari yang kayak mana sih dok, NGT itu yang kayak mana sih, siring pump itu ya begitu. Jadi kalau dia kontinu, berikannya biasanya dibantu pendorongnya itu dengan menggunakan siring pump, nanti dicari. Atau kemudian selanjutnya tadi drip. Nah, kalau drip itu gimana? Apa deh? Saya mau manggil Salwanda. Salwanda ada? Iya, Bu. Ya, kalau drip ada apa ya? Dapat Salwanda? Kalau drip itu pemberiannya melalui cairan intravena. Enggak, kita belum ke intravena. Semua sekarang masih ngomongin tentang nutrisi lewat enteral, ya, lewat jalur makan. Nah, cara ngasih jalur makannya ini ada yang lewat drip, secara drip, ada yang bolus dan ada yang kontinu, ya. Nah, kalau dia secara kontinu itu tadi udah dijawab. Dia menggunakan secara terus-menerus biasanya menggunakan siring pump tadi ya. Nah, kalau yang ini, kalau yang drip itu seperti apa? Jadi nggak ada ininya dengan intravena sih, Dek. Kira-kira seperti apa? Atau yang lain yang bisa jawab, silakan. Kalau drip kayak mana? Contohnya. Kontinu bagaimana? Contoh. Ada yang tahu? Ayo sukarelawan. Bu, saya coba isi. Silakan. Mungkin menggunakan kateter, Bu, tip 50 ml. Yang drip ya? Iya, yang drip. Ya, jadi dia itu nanti saya tunjukkan ya ke kalian ya. Drip itu yang kayak apa, kemudian tadi yang continue itu kayak mana ya, biar nanti kebayang ya deh ya, bahwa ternyata untuk masukin ke lambung itu, selain tadi kita mempertimbangkan alatnya atau mempertimbangkan NGT kah atau NJT kah, ternyata cara berinya pun juga harus diperhatikan ya. Karena ternyata itu juga nanti secara nutrisi ternyata bisa efeknya macam-macam, makanya ada penelitian mana yang lebih baik dengan pemberian bolus, makanan itu diberi bolus lewat shearing pump atau continue, atau tadi secara drip lewat feeding buret, namanya seperti itu ya. Jadi tadi adik harus tahu bahwa ternyata ini merupakan hal yang memang beda-beda juga, tergantung kondisi si pasien, tergantung outputnya. Kalau saya di Rumah Sakit Muardi itu, kita baru mampunya memang menggunakan menggunakan bolus ya deh ya. Kalau yang lewat shearing pump atau lewat lewat continue tadi masih jarang karena memang alatnya ternyata mahal.
masih diutamakan untuk pasien-pasien untuk obat dulu lah. Artinya yang kontinu memang untuk kebutuhan obat dulu ya, seperti itu. Nah, jadi ternyata ya tadi karena alatnya mahal juga, maka kemudian tidak bisa dengan mudah dipakai oleh kita sebagai dokter spesialis gizi. Nah, ini saya mau nunjukin ke kalian nih. Mana sih dok yang namanya apa tadi? Sebentar, saya tunjukkan ya, biar kalian kebayang nih. Sudah kelihatan? Sebentar, maaf. Ini kenapa ini? Ya, semoga bisa. Sebentar. Kita share screen lagi. Mana ini? Nah, nih. Udah kelihatan? Sudah. Nah, ya. Jadi, yang dimaksud dengan bolus nih kayak gini. Jadi dia dimasukin ke dalam suntikan yang besar, ini isinya makanan, ya, cairan atau bisa susu. Jadi dia disuntikin begitu. Langsung, ini namanya cara bolus. Kalau intermittent, ya, intermittent itu dia putus-putus, ya. Bisa dengan begini, atau bisa juga dengan apa namanya? Rata-rata sih dia dengan ini ya. Ini namanya feeding bullet deh ya. Jadi kayak infus gitu digantungin isinya adalah makanan. Ya. Bisa terputus-putus karena bisa nanti kan di sini diatur kayak di infus begitu, di stop dulu ya, di apa namanya, dimatikan dulu, ntar dilanjutkan lagi, tapi makanan tetap ada di sana ya, bisa begitu. Intermittent ini maksudnya putus-putus, atau continue atau drip terus-terusan. Nah biasanya kalau yang terus-terusan ini dia menggunakan alat yang namanya searing pump. Selang ini adalah selang dari feeding bullet-nya biasanya ya, atau dari ya feeding bullet bisa dibilang begitu. Jadi dia dimasukkan ke dalam alat ini, diatur mau kecepatan berapa, mau kecepatan misalnya kecepatannya itu nanti ngomongin tetes, misalnya 20 tetes per menit. Nah, nanti di setting, nanti yang keluar itu 20 tetes per menit masuk lewat hidungnya. Ya, jadi ini tidak hanya untuk orang-orang atau pasien-pasien yang nutrisi parenteral aja atau infus saja. Ya. Jadi penggunaan searing pump itu juga kadang-kadang dibutuhkan untuk pasien-pasien yang memang kondisinya khusus ya. Butuh terus-terus makanan, kayak misalnya pasien yang cenderung gula darahnya rendah. Kita nggak bisa ngasih makannya berjeda, karena kalau kita ngasih makannya berjeda, pas dikasih makan, nanti gula darahnya baik. Tapi nanti pas puasa nggak kita kasih, ternyata gula darahnya drop. Nah, kalau misalnya kita ngasih nanti gula darahnya, kita nggak ngasih makanan gula darahnya drop, kan yang paling ditakutkan malah jadi penurunan kesadaran orang kekurangan gula itu ya, atau kekurangan nutrisi. Nah, jadi dia harus dikasih terus-menerus. Nah, ini dibantu dengan tadi yang namanya searing pump ya, ini gambarnya. Nah, ini. Jadi yang selang ini adalah selang feeding bullet-nya persis kayak begini. Kemudian dia diatur cara masuknya, misalnya tadi mau 20 tetes per menit. Jadi dalam menit itu nanti yang masuk tiap 20 tetes kecepatannya. Begitu. Dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kalau yang ini bolus langsung dimasukkan dengan kekuatan tahanan orang atau kita gitu ya yang mendampingi. Kalau intermittent biasanya dia terputus-putus, dia menggunakan feeding bullet tetapi terputus-putus, jadi nanti kayak infus dipatiin dulu terus dibuka lagi begitu ya. Kalau continue atau drip menggunakan alat ini yang namanya searing pump. Oke, sampai sini ngerti ya. Jadi ini continuous, ini intermittent. Nah kalau continuous tadi udah kebayang continuous ya. Nah, toleransinya lebih baik pada pasien dengan area absorpsi yang terbatas atau pasien-pasien dengan kondisi kritis. Itu lebih direkomendasikan dengan continuous. Kondisi kritis ini di ICU contohnya ya, intensive care unit misalnya orang-orang yang sakit kritis, orang-orang yang di sini butuh bantuan
bantuan mulai dari obatnya, bantuan saluran napasnya, butuh kayak semacam alat-alat ventilator. Nah, nanti pas kalian praktek ya, kalian bisa melihat lah. Maksudnya, yang jelas seorang apoteker tadi tidak hanya membahas tentang obat-obatan saja. Kalian juga harus tahu tentang equipment ya, atau alat-alat untuk membantu memasukkan obat tersebut, untuk membantu memasukkan nutrisi tersebut. Ya, nanti pas saat praktek, perhatikan mana yang syringe pump, mana yang feeding burette, mana yang namanya ventilator, mana yang namanya bolusnya. Jadi dibayangkan nanti ya waktu pas praktek. Kemudian continuous ini juga lebih baik untuk pemberian langsung ke duodenum atau jejunum. Tadi saya sebutkan ada kondisi-kondisi yang lambungnya udah nggak bisa dipakai. Jadi makanan itu harus langsung masuk ke duodenum atau ke jejunum. Ini lebih direkomendasikan cara berinya continuous. Kemudian juga dianjurkan pada bayi-bayi dengan prematur, dengan gangguan pernafasan maksudnya begitu ya. Nah kalau intermittent ini ya dia ini lebih fisiologis ya kayak kita ya deh ya, makan kan nggak terus-terusan kita kalau makan pagi, siang, sore, ada snack kalau misalnya lapar, jadi terputus-putus ya. Dan ini lebih fisiologis. Jadi ini bisa untuk orang-orang dengan kondisi yang lebih stabil, kondisi yang lebih mobile. Dan kemudian pasien-pasien yang sudah pulang, artinya sudah tidak perawatan di rumah, misalnya pasien stroke, tetapi makannya harus pakai NGT, harus pakai selang makan, mau nggak mau, kita berikan cara makanannya ini dengan intermittent. Nggak mungkin kita pakai continuous karena syringe pump itu adanya di rumah sakit ya dan mahal. Bisa saja kalau mau beli dilakukan di rumah seperti itu bisa saja. Dia memang lebih baik ya yang continuous ini, tetapi tadi tetap pertimbangkan keekonomisan dan yang lain-lainnya ya. Selain itu, intermittent ini juga memacu perkembangan dan pematangan fungsi dari saluran cerna. Artinya setelah continuous ini kan untuk sakit kritis memang lebih dianjurkan, diutamakan nanti berpindah ke fungsi yang lebih fisiologis, yaitu cara pemberian yang intermittent. Gitu. Nah, kemudian sekarang kategori dari formulanya. Tadi kita bahas tentang cara berinya. Sekarang kita mau bahas tentang formula. Formula itu artinya apa yang dikasih nih ke orang tersebut. Gitu kan tadi ada gambarnya ya, ngelihat putih-putih nih dok, seperti itu. Kalau ini cairannya biasa, pucat, ini semua makanan. Nah, kita sering nyebutnya sebagai formula ya, atau sonde boleh bilang seperti itu. Nah, ada formula yang polimerik, ada formula yang oligomerik, dan ada yang formula modular. Ya. Oke, kalau yang polimerik, dari kata-kata poli, itu berarti bentuknya lebih kompleks, mengandung makronutrien utuh untuk fungsi saluran cerna. Jadi kayak apa makronutrien? Energi, protein, karbohidrat, lemak, itu namanya makronutrien. Ada yang standar, ada yang kalorinya lebih banyak. Nah, jadi yang standar ini ya standar kayak misalnya kita kalau makan nasi, kan makan nasi ada lauk, lauk hewani, lauk nabati, buah, sayur. Nah, misalnya mau pasien-pasien yang harus pakai NGT, kita blender, kita kasih cairan agar bisa lebih cair, bisa masuk ke saluran NGT-nya tadi. Itu yang standar. Atau yang kalorinya diperbanyak, nanti dia ditambah dengan sediaan-sediaan tertentu. Banyak ya sediaan komersilnya untuk yang polimerik ini. Tapi ada juga yang kategorinya oligomerik. Kalau polimerik tadi kompleks, oligo ini dia lebih sederhana. Apa? Nutrien predigested, artinya nutrien atau zat gizi yang siap diabsorpsi. Ya, siap diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Atau glukosa yang polimer. Nanti contohnya apa? Nanti harus dicari kalian. Saya kasih tugas tapi nanti ya. Tugasnya dikasih ya, lewat email saja. Kemudian yang selanjutnya kategori yang modular. Yang modular ini biasanya terdiri dari single makronutrien. Misalnya hanya terdiri dari glukosa saja, hanya terdiri dari lemak saja, yaitu namanya modular. Jadi teman-teman adik-adik harus tahu zat gizi itu ada dua, ada makronutrien dan ada mikronutrien.
mau dia diberikan secara enteral ataupun parenteral, semua harus fokusnya pada pemberian zat gizi yang lengkap, baik makronutrien ataupun mikronutrien. Meskipun nanti tidak begitu ideal ya kalau pada saat orang pakai NGT ini ya, karena dengan kondisi khusus gitu. Kayak yang saya mau tanya, makronutrien itu contohnya apa sih, Sahiro? Ada? Contohnya adalah karbohidrat, Bu, protein, Protein. Satu lagi? lemak. Lemak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kalau mikronutrien, contohnya Salwanda. Salwanda ada? Iya, Bu. Tadi kalau makronutrien contohnya karbohidrat, lemak, protein. Kalau mikronutrien contohnya apa? Vitamin, nutrisi, mineral. Vitamin. Vitamin, mineral ya. Vitamin juga macam-macam. Ada yang larut air, ada yang larut lemak. Ya, ntar cari itu apa vitamin larut air, apa vitamin larut lemak gitu ya. Oke, di sini. Nah, oke. Jadi itu adalah tentang kategori dari nutrisi enteral. Sekarang kita masuk ke parenteral. Nah, berhubung sudah ke topik yang baru, saya mau kasih tugas dulu. Ya. Tugas pertama, saya klik di chat. Ini absennya urut nggak sih, Dek? Kan kalian ada 28 orang, benar? Benar ya? Iya. Oke, tugasnya pertama, cari sediaan nutrisi enteral komersil. Komersil ini berarti yang dijual ya. Yang isinya formula polimerik. Oke. Polimerik. Ini untuk absen 1 sampai 28 bagi 3. 28 bagi 3. 1 sampai 9. Oke. Nih. Cari sediaan nutrisi enteral komersil yang isinya formula polimerik. Itu untuk yang absen 1 sampai 9. Kemudian kalau yang absen 10 sampai berapa? 10 sampai 17 ya. 10 sampai 17 formula oligomerik. Oke. Cari sediaan nutrisi enteral komersil yang isinya formula oligomerik. Oke. Absen 7 sampai 11. Selanjutnya yang ketiga, cari yang sediaan komersil tapi formula modular. Berarti itu untuk absen 18 sampai 28. Ini nomor urut aja ya, saya nggak tahu nomor urut NIM kalian. Nah, apa yang dicari? Yang dicari mereknya apa, merek, dan komposisi. Merek itu tergantung nanti ya apa. Isinya itu nanti begini. MCT kah, kemudian peptida kah, nanti dia disebut begitu. Kalau komposisi itu berarti begini. Dalam sediaan ini mengandung 200 kalori, proteinnya 30, lemaknya 50, itu namanya komposisi. Oke, sampai sini ngerti? Iya, tugasnya ini. Kontrol
biar bisa saya ini. Sudah saya kirim. Ya, cukup itu. Nanti di akhir tinggal dikirimkan ke email saya. Oke? Ya, kita lanjutkan. Nutrisi parenteral. Tadi kalau enteral lewat saluran pencernaan, ya. Sekarang kalau yang namanya parenteral berarti dia langsung masuk ke pembuluh darah. Karena tadi ada kondisi-kondisi khusus nih, nggak mungkin kita paksain lewat nutrisi enteral. Tadi ada kontraindikasinya, kalian lihat lagi ya tadi di awal ya. Nah, jadi pemberian nutrisi yang langsung masuk ke sirkulasi vena atau pembuluh darah. Ya. Ada istilah total parenteral nutrition. Ini artinya semua makanan totally diberikan lewat infus. Total parenteral nutrition. Digunakan ketika satu-satunya sumber suplai makanan hanya melalui rute infus saja. Itu namanya total parenteral nutrition. Ya. Terapi parenteral jangka pendek biasanya 3-5 hari setelah prosedur bedah tanpa komplikasi sering diberikan. Entah itu cairan hipokalorik, entah itu cairan non-nitrogen glukosa elektrolit. Ya. Contohnya kayak cairan glukosa 5% sampai 10%, kemudian ada suplemen nutrium di dalamnya, klorida di dalamnya, elektrolit di dalamnya ya, seperti itu. Nah, vena perifer ini tidak mentoleransi infus cairan dengan osmolaritas yang melebihi 750 miliosmolaritas per liter atau setara dengan 12,5% glukosa, sehingga membatasi jumlah kalori yang dapat diberikan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau lewat vena perifer, contoh vena perifer itu vena yang kecil-kecil ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di infus, ada di infus di dekat di daerah tangannya, itu masih menggunakan vena kecil. Misalnya dia disuruh atau dia mau dikasih nutrisi parenteral lewat infus, tapi masih vena perifer, itu osmolaritas dari cairan infus yang diberikan maksimal 750. Ada sih yang bilang 850 masih kuat ya. Kalau diberi lebih dari 750, apa yang ditakutkan? Bisa flebitis ya. Dia ngerasa sakit atau kemudian nanti muncul nyeri di daerah di daerah pembuluh darahnya, atau justru malah terjadi sumbatan karena besar nih molekulnya, osmolaritasnya tinggi nih, nggak bisa lewat lewat pembuluh darah perifer ya. Jadi harus cari yang lebih besar ya, itu. Jadi saat kita ingin memberi nutrisi lewat parenteral, perhatikan osmolaritasnya berapa. Semakin tinggi suatu kalori, ya, semakin tinggi kalorinya maka nanti osmolaritasnya juga akan semakin tinggi, ya, seperti itu. Jadi kalau gizinya nih pasien butuh 2000 kalori per hari atau butuh 1800 gitu ya. Nanti dia akan mengikuti osmolaritasnya jadi akan lebih tinggi. Jadi 1900 karena kan semakin osmolaritas itu seperti kayak semacam bisa dibilang kekentalan gitu ya, bisa bilang, atau jumlah komponen yang masuk ya. Kalian bisa bayangin makanan itu kan kalau kita masukin lewat mulut atau lewat nutrisi enteral kan bentuknya masih butek begitu ya, Dek ya, seperti itu. Nah, kalian bayangin makanan itu kalau masuk pembuluh darah juga berarti kan memasukkan sesuatu yang juga boleh dibilang butek, artinya bukan cairan bening, cairan yang memang di situ banyak isinya sehingga osmolaritasnya jadi tinggi. Nah, gitu. Ternyata pembuluh darah kita ini nggak bisa dipaksain kalau yang pembuluh darah perifer itu tadi yang kecil-kecil menggunakan cairan infus yang osmolaritasnya tinggi. Ya, nggak bisa. Batasnya cuma 750. Nah, nanti cari tuh, nanti pas kalian praktek ya, mana
infus nutrisi yang osmolaritasnya kurang dari 750 atau kurang dari 850, mana yang osmolaritasnya tinggi. Berarti kalau orang-orang yang cuma punya infus kecil tuh, ya, berarti cuma bisa pakai yang nutrisi lewat perifer atau yang osmolaritasnya kurang dari 750. Tapi kalau dia dipasang jalur sentral itu berarti lewat vena yang besar. Langsung lewat mana, Dek? Vena cava. Jadi biasanya nanti ada kayak semacam apa namanya? Itu biasanya di pasien-pasien ini ya, pasien-pasien intensif itu di leher ya. Dia masuk langsung lewat leher. Ya. Itu pembuluh darahnya besar. Nah, bisa nih menggunakan nutrisi dengan osmolaritas yang tinggi ya, gitu. Oke. Ya. TPN, ya TPN tadi total parenteral nutrition, biasanya ini diberikan dengan kebutuhan total dari pasien yang digabungkan antara asam amino, glukosa, dan sejumlah lemak ya. Jadi kalau dia diberi total parenteral nutrisi, artinya semuanya infus mau nggak mau harus lengkap ya. Pertimbangannya kan begitu. Mau lewat oral, enteral, usahakan lengkap makronutrien sama mikronutriennya gitu ya. Nah, massa tubuh tanpa lemak dijaga, penyembuhan luka ditingkatkan, dan mungkin ada juga perbaikan pada mekanisme respon imun yang terganggu. Cairan TPN atau total parenteral nutrisi mengandung proporsi kalori dari glukosa yang besar sehingga bersifat hipertonik. Karena hal ini, cairan ini harus diinfuskan melalui vena sentral seperti tadi yang saya bilang ya, vena sentral itu biasanya lewat vena cava ya. Itu dia lewat leher biasanya. Karena jadi vena sentral dengan aliran darah yang tinggi untuk memberikan dilusi yang cepat. Jadi biar nanti saat dia masuk ke vena sentral itu kan aliran darah cepat ya. Jadi lebih cepat dilusi juga, lebih cepat diencerin juga. Tadi yang kental itu langsung cepat diencerin karena ya kalian bayangin kalau misalnya ada pipa yang besar sama pipa yang kecil. Nah, anggaplah sentral ini pipanya besar salurannya, kalau yang perifer tadi yang pipanya yang kecil. Nah, kalau misalnya ada suatu cairan masuk ke pipa yang besar, kan dia langsung cepat cair ya, Dek ya, dengan cairan yang ada di sana. Artinya langsung tercampur, langsung encer lah bahasanya begitu. Tapi kalau dia lewat pipa yang kecil, berarti kan nunggu dulu jumlah cairan yang lain banyak, akhirnya dia langsung ikut tersebar. Nah, ini yang berbahaya bagi pembuluh darah, begitu ya. Oke. Efek samping dari total parenteral nutrisi. Jadi parenteral nutrisi total ini juga punya efek samping dari infeksi, mekanik, dan metabolik. Kalau komplikasi infeksi, semua yang lewat jalur infus dia beresiko infeksi. Ya. Jadi memasukkan sesuatu yang lewat jalur infus itu potensi untuk infeksinya lebih besar. Kenapa? Karena kontak langsung pembuluh darah kita ini dengan udara luar ya, cepat sekali terinfeksi. Kemudian komplikasi mekanik misalnya bisa mengalami pneumotorak atau di sini ada gas pada dadanya, atau trombosis jika kateternya dibiarkan dalam periode yang lama, trombosis ini penggumpalan ya, ataupun kemudian ada komplikasi yang berhubungan dengan pemasangan jalur sentral. Jadi masang infus sentral itu, jalur sentral yang vena sentral tadi juga nggak mudah ya, ada yang perdarahan, ada yang macam-macam lah ya. Gitu. Nah, sekarang kalau komplikasi metaboliknya dari nutrisi parenteral, mulai dari ada yang terjadi cepat, ada yang terjadi lambat. Terjadi cepat, tiba-tiba kita dapat langsung lewat aliran darah suatu cairan yang banyak, jadi bisa kelebihan volume. Tiba-tiba kita langsung masuk makanan yang adanya gula ke dalam pembuluh darah, jadi bisa langsung hiperglikemia. Atau justru malah bisa mengalami sindrom refeeding. Ini pada orang-orang yang mengalami gangguan gizi buruk berat, ini ya, bisa mengalami hipofosfatemia, hipomagnesemia. Ditunjukkan dengan apa? Ya, karena ini adalah mineral untuk untuk jantung, kemampuan jantung. Jadi ditunjukkan dengan dada yang berdebar-debar, kemudian ditunjukkan dengan penurunan kesadaran, ya, pada orang-orang yang kekurangan fosfat dan magnesium.
Kemudian komplikasi yang lambat, jadi bisa mengalami penyakit tulang metabolik, steatosis hepatis. Steatosis ini perlemakan hati, kolestatis hepatis, ini dari saluran kolestatis ya, dari saluran koles ya. Jadi saluran empedu, kemudian defisiensi mineral ataupun defisiensi vitamin. Karena tadi kalau kita makan lewat oral, enteral kan bisa kita pertimbangkan ya, masukkan apa yang kaya nanti mineral, masukkan lemak biar bisa masuk. Nah, kalau nutrisi parenteral ini terbatas ya, Dea. Jarang sekali yang dia seperti kita makan biasa ya, lengkap nutrisinya, ada vitamin, ada mineral, jarang. Biasanya dia tuh komponennya itu memang dipisah-pisah ya. Karena tadi mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan osmolaritas. Nggak mau dong sebuah perusahaan buat makanan yang lengkap untuk lewat nutrisi parenteral, tetapi nggak bisa masuk dan kemudian jadi nggak laku ya. Karena tadi masang jalur sentral tadi nggak mudah. Harus seorang dokter bius atau anestesi yang melakukan. Jadi akhirnya perusahaan juga mikir-mikir gimana caranya saya menyediakan produk nutrisi parenteral yang ya mungkin bisa berlaku umum dari Sabang sampai Merauke karena jalurnya masih pada infus-infus yang perifer ya. Ya saya buat nutrisi yang dia osmolaritasnya rendah, bisa masuk lewat perifer begitu. Implikasinya tadi nggak lengkap. Vitamin, mineral, zat gizinya juga jadi nggak lengkap gitu ya. Jadi tetap nutrisi parenteral ini juga punya keterbatasan ya. Oke. Ya, itu tentang nutrisi parenteral. Nah, yang mau saya jadikan tugas, kalau tadi kan nutrisi enteral ya. Nah, kalau ini yang dijadiin tugasnya adalah pada nutrisi parenteral, sebentar. Ya, cari sediaan nutrisi parenteral komersil yang isinya ini ya, makronutrien lengkap. Oke. Kemudian nanti saya klik ya, Dek, sebentar. Ini saya lengkapi aja dulu. Jadi yang untuk absen 10 sampai 17, kemudian absen Oke, ini untuk 18 sampai 28. Ya, udah. Jadi tiap absen tugasnya ada, kan dibagi jadi 3 kelompok absen ya, tugasnya masing-masing ada 2. Nutrisi enteral dan nutrisi parenteral. Gitu. Terkait tugas, ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada, sekarang terkait ini, kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Dok. Kalau tidak ada, boleh kita akhiri. Benar, tidak ada yang bertanya?
Nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dikumpulkan ke email saya. Emailnya ini saya ketik. Saya kasih waktu 1 minggu. Karena kuliah saya masih banyak kan ya. agustina.yusari@saf.uns.ac.id. Amelia Auguste N A Ayusari